Orang-orang yang beriman, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan. Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Hadirin kiram al-muhtarimin, para alim, para ulama, para sepuh bin sepuh, Mbah Kakung, Mbah Putri, semua saja jamaah rahimani wa rahimakumullah, ingkang mugi tansah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur alhamdulillah kepada Allah, kita senantiasa memanjatkan atas segala nikmat dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan, dicurahkan pada kita sekalian, sehingga di pagi yang cerah hari ini, di tengah suasana mendung tapi juga nggak panas. Kira-kira bisa nggak bidadari itu istri kita? Bisa sekali, lainnya. Jadi nanti akan dikumpulkan anak-anak kita, keluarga kita, cucu-cucu kita, istri kita itu dalam keimanan. Tapi kalau tidak, antara suami istri itu tidak satu frekuensi, tidak satu garis, tidak satu fikrah, tidak satu visi, maka kemungkinan akan disediakan kalau suaminya ya bidadari-bidadari yang lainnya. Bisa nggak istri kita nanti menjelma menjadi perempuan cantik? Bisa sekali. Karena kata Rasul itu, kalau kita di dunia mungkin masih serba kekurangan, kulitnya bisa menua, rambut hitam bisa menjadi memutih, kecantikan yang tadinya masih glowing bisa menjadi pudar, tapi di surga nanti, di akhirat nanti abadan, semuanya abadi, dan kenikmatan yang tidak ada. Ini hadis yang sangat populer. 7 golongan yang akan mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. La dhilla illa dhilluh, di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Di antara 7 itu, di antaranya ada syabun nasya fi ibadati rabbi, seorang pemuda yang mereka tumbuh dan berkembang, rukuk dan sujud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tidak membahas 7-7-nya, nanti materinya tidak fokus itu. Jadi saya ambil satu di antara 7 itu adalah syabun, itu pemuda, anak muda, remaja yang mereka tumbuh dan berkembang, taat dan tunduk kepada perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertanyaannya, Pak, kepada bapak-bapak ini, di masjid kita berapa persen anak-anak muda yang mereka sholat jamaah di masjid? Ada 10%? 5%? Separohnya? 1% atau 0, coba kita lihat di masjid-masjid kita, itu menjadi barometer. Kalau masjid-masjid yang kita miliki adanya orang-orang manula atau lansia, maka kita siapkan bagaimana masjid itu ramah dengan anak muda, membuat anak muda itu nyaman.
Jogokarian, Masjid Muhammadiyah Jogokarian Yogyakarta itu takmirnya itu hampir 50% lebih anak-anak muda. Jadi sangat dinamis itu. Maka coba kita masjid-masjid musola yang kita miliki, dan itu menjadi salah satu pilar gerakan Muhammadiyah. Masjidnya di rumah, masjidnya dimakmurkan, jamaahnya juga dimakmurkan. Wong tua-tua ajaman ini kang ngurusi wong liya, wong ngurusi awake dhewek bewis wis sayah, wis remek. Maka di situ perlu ada anak-anak muda. Maka coba kita rekrut anak-anak muda kita untuk aktif di masjid. Silakan bikin kegiatan yang rekreatif, yang penting kan punya nilai positif. Nang masjid godang-godan ya ora elok ya baik. Adakan kajian, pertemuan, ataupun juga kegiatan ekonomi produktif itu boleh itu. Artinya tidak dalam masjid ya, di lingkungan masjid. Atau juga untuk pembinaan TPQ anak-anak kita. Jadi kita lebih baik masjid kita rame dengan anak-anak muda, dengan anak-anak, daripada isinya orang tua. Karena apa yang akan melanjutkan itu anak-anak muda kita. Maka 5 hal yang perlu kita persiapkan untuk bisa meraih generasi unggul. Yang pertama, bibitnya itu harus unggul dan ditanam di lahan yang baik dan subur. Bibitnya sing apik ditanam di tempat, di lahan yang baik dan subur. Ini yang pertama. Jadi kalau bibitnya unggul tapi tanahnya gersang, bisa tumbuh kembang nggak? Mungkin bisa tumbuh tapi tidak bisa berkembang. Tanahnya ada, baik, tapi kurang subur, maka perlu dipupuk agar bisa menjadi subur. Maka betul kata Rasul itu, tungkahul mar'ah biar bangin. Yang namanya perempuan itu dinikah karena 4 hal. Li jamaliha karena ayune, wong lanang krono gantenge. Walimaliha dan karena hartanya, wong wadon wis ayu tur sugih. Wah, itu perlu cepet-cepet itu. Kemudian yang ketiga apa? Walinasabiha dan karena keturunannya. Nasab. Dan yang keempat apa? Walidiniha karena agamanya. Ayu, sugih, terus nomor apa kita betul? Nah, keturunan wong apik-apik, kemudian solehah. Sing lanang semoga wis sugih, ganteng, turunan wong apik, soleh. Wah, itu langka barangnya. Mong gua kepengin kaya ngono, ya golepe ya sing kaya ngono. Nah, maka Rasul mengatakan fadbar bidatid din, sing ayu sugih, kadang ayu ning ora sugih, wis ganteng sugih ning ora salat iki, wis ganteng sugih ya salat nih keturunannya, nah misalnya tidak jelas gitu. Maka pilihlah karena agamanya, insya Allah itu akan menyelamatkan kita sekalian. Ini kalau kita melihat kisah perjalanan hidup manusia, supaya kita bisa mengambil ibrah, ambil pelajaran, bahwa meyakinkan arti pentingnya bibit dalam melahirkan generasi, perlu dikaji ulang kisah Nabi Nuh dengan anaknya dan Nabi Ibrahim dengan anaknya. Karena anak Nabi Nuh dan tumbuh berkembang sebagai anak yang durhaka, dan itu kita ceritakan dalam Al-Quran itu. Durhaka kepada Allah dan juga kepada bapaknya. Durhaka tidak hanya kepada Allah tapi juga kepada bapaknya. Sementara itu Ismail, anak Nabi Ibrahim alaihissalam, tumbuh dan berkembang sebagai anak yang penyabar, hormat,
orang tua dan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama-sama anak, bapak orang tua dan anaknya sama-sama dilahirkan dari seorang ibu, tapi hasilnya, didikannya berbeda-beda. Dan didikan itu nanti berpengaruh terhadap output hasil yang diperoleh. Kalau Nabi Nuh itu bapaknya soleh, tapi ibunya tidak soleh. Nabi Ibrahim bapaknya soleh, ibunya bapaknya tidak. Mana? Bapaknya soleh, Ibrahim alaihissalam. Bapak dan ibunya soleh, lahir dari seorang ibu yang soleh, melahirkan anak yang soleh. Ini kita lihatnya. Nabi Nuh itu minta kepada anaknya, wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu berada bersama orang-orang yang kafir. Apa jawab putranya? Ya, Allah, hai anakku, naiklah bersama kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang kafir. Maka Allah lebih lanjut menyatakan, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Anaknya berkata, aku akan mencari perlindungan ke gunung yang dapat menyelamatkanku dari air bah. Ayahnya berkata lagi, qala la 'asimal yauma min amrillah illa man rahim. Berkata Nabi Nuh, tidak ada yang melindungi hari ini dari siksa Allah selain Allah jua yang maha penyayang. Apa yang terjadi setelah itu? Allah berfirman, wahala bainahumal mauju fakana minal mughraqin. Dan gelombang itu menjadi penghalang antara keduanya, maka jadilah si anak termasuk orang-orang yang tenggelam. Jadi kisah Nabi Nuh itu kan memang perjalanan perjuangan yang sangat luar biasa. Nabi Nuh diperintahkan untuk membuat kapal, yang pada saat itu untuk membuat kapal itu harus membutuhkan bahan-bahan. Bahannya tidak ada. Maka Nabi Nuh harus menanam pohon untuk membuat kapal. Jadi perintah kon gawe kapal, kayu sih go gawe kapal be urung ana daptak nandur. Bar nandur wis gede, tumbuh dan subur menjadi besar, baru kemudian membuat kayu. Nabi Nuh usianya berapa tahun? 100, 200, 900 tahun lebih itu Nabi Nuh. Dan berapa beliau mendapatkan jamaah? Tidak sampai 100 jamaah. Sehingga dia ngeluh kepada Allah, ya Allah, saya itu sudah berdakwah sangat luar biasa, tapi kok umatku mereka enggak mau perintahmu. Ketika diberi perintah pada kebaikan, mereka justru menutup hati, menutup telinga, dan menutup mata. Sampai dengan anaknya sendiri tidak mau mengikuti ayahnya dan juga istrinya, ya, istrinya Nabi Nuh. Ini dalam kisah Nabi Nuh sampai berkata begini, ya, kepada Tuhannya sambil berkata, ya Tuhanku, sesungguhnya anak itu termasuk keluargaku, dan sesungguhnya janji kau itulah yang benar, dan kau adalah hakim yang seadil-adilnya. Ini kan kisahnya Nabi Nuh itu ngudarasa mari Gusti Allah. Duh Gusti Allah, kaumku itu sudah susah sekali diajak kepada kebaikan. Dinasehati orang manut, diajak kepada kebaikan juga tidak manut. Wis monggo borong-borong
umat kula monggo diblesekaken maring bumi apa di musnahkan monggo lah. Terus dia berkata, lah ini, meskipun itu umatmu kau binasakan, tapi kan anakku tetap saja anak. Mbok yao anakku diselamatkan. Tapi kan ternyata tidak. Allah tidak memberikan petunjuk, tidak memberikan hidayah kepada anaknya sampai dengan dia meninggal, dia tahu dihanyutkan dengan banjir yang sangat luar biasa dan dia tidak bersama dengan Nabi Nuh alaihissalam. Nah, perhatikan dua dialog Nuh yang menyapa putranya sebagai seorang ayah yang ingin agar anaknya selamat dari banjir, dan Ibrahim juga merupakan figur ayah yang tidak ingin kehilangan anaknya. Karena apa? Dia akan dikorbankan menjadi tumbal ketika Allah memerintahkan pada Ibrahim untuk menyembelih Ismail. Jawaban dua putra Nabi yang sangat kontradiktif, putranya Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim itu, Kan'an menjawab dengan jawaban anak yang durhaka, sedangkan Ismail menjawab sebagaimana anak yang soleh. Wahai bapakku, engkau adalah ayahku yang sangat aku cintai. Begitupun juga engkau sangat menyukai aku, mencintaiku. Tapi kalau Allah sudah memerintahkan, maka tidak ada kata lain selain sami'na wa ta'na. Mengapa yang terjadi yang demikian? Padahal ayah berdua adalah sama-sama utusan Allah, Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Dan dua-duanya sama-sama tidak menghendaki anaknya meninggal dunia. Maka saya berkeyakinan yang menjadi penyebab utamanya adalah ibunya yang berbeda. Ismail dilahirkan dari seorang ibu yang soleh, sementara Kan'an lahir dari ibu yang tidak soleh. Diceritakan sebagai figur perempuan yang soleh dan taat kepada Allah dan hormat kepada suaminya. Ini Siti Hajar. Hajar sebenarnya Siti itu kan karena di Indonesia Aminah, jadi Siti Aminah. Siti itu bahasa Jawa, itu kan artinya kan tanah. Jadi namanya istri Nabi itu kan namanya Aminah. Ini nang Indonesia jadi Siti Aminah. Kalau di Bandung mungkin menjadi Teteh Aminah. Anak perempuan. Yang kedua, ini yang mendukung Dajjal sangat itu ya. Lingkungannya harus yang baik untuk menyiapkan generasi-generasi yang baik, yang soleh itu. Lingkungannya harus yang baik. Hadis diriwayatkan oleh Abu Hurairah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah fa inna abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi." Monggo nek bare di harokati yapna. Nek ora penting ngerti artine lah. Ma min mauludin, tidak ada seorang anak pun yang dilahirkan illa yuladu 'ala fitrah, kecuali dia lahir dalam kondisi fitrah. Mohon maaf saya sambil jalan-jalan. Jadi fitrah itu tidak, maknanya tidak hanya suci, bersih, tapi fitrah manusia itu apa? Hanif, yang namanya manusia itu condong kepada kebaikan. Walaupun di antara kebaikan itu juga punya sisi keburukan manusia. Jadi meskipun anak dia lahir dari pernikahan yang tidak resmi atau tidak sah, tetap saja anaknya fitrah. Jadi tidak ada istilah namanya anak jadah. Ini pangapunten itu di masyarakat kita, oh anak jadah, anak yang lahir dari pernikahan yang terlarang. Jadi setiap anak itu bersih, suci. Hanya orang tuanya saja yang berdosa ketika itu dilahirkan dalam pernikahan yang tidak
sah. Jadi jangan menjustis, jangan menghakimi anak itu punya dosa, karena anak itu tergantung pada kedua orang tuanya. Fa inna bawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Kalau Pak Basir Ali tambahane aw yubajinganihi. Jadi Arab dadi Yahudi, Nasrani, Majusi apa bocah sing orang genah itu tergantung kepada kedua orang tuanya. Maka tarbiyatul aulad, pendidikan anak itu yang pertama dimulai dari keluarga. Maka kita jadikan keluarga kita keluarga yang bisa dicontoh, bisa digugu, bisa ditiru oleh anak-anak kita. Jadi mohon maaf nyuwun pangapunten, barangkali kalau anak-anak kita kok berperilaku yang aneh-aneh, itu marilah sebelum kita melihat keluar, kita melihat ke dalam dulu keluarga kita. Bocah kok senengnya kok gelak, ngoni-ngoni, emosi. Kita lihat barangkali suami istri kita pernah nggak kita ngomai sama anak, membentak kepada anak. Barangkali anak itu berperilaku seperti itu dari perilaku kita sendiri. Jadi kita termasuk saya ya. Jadi perilaku kita. Anak senang marah-marah, mungkin itu ya. Kita sebagai orang tua tidak pandai menahan emosi. Jadi sering memarahi kepada anak. Jadi anak itu dia akan berperilaku seperti apa yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Itu yang pertama sebelum ke yang lainnya. Maka kita mencoba menjadi orang tua yang tidak hanya berpikir untuk diri kita, tapi berpikir juga untuk anak-anak kita. Kalau kita dimarahi, senang betul? Oh, kesel-kesel apa lakoni maido nyong sitai ya. Anak-anak juga seperti itu, Ibu, Bapak Ibu. Jadi anak itu ketika dimarahi meskipun salah itu tidak mau dimarahi, itu anak. Maka perlu kita kiranya berlaku bijak. Anak itu juga manusia. Dia punya rasa, punya hati yang sama dengan kita. Coba kita menjadi orang tua berperilaku seperti halnya kita ketika diperlakukan oleh orang lain. Marah kepada anak boleh nggak? Boleh. Tapi ketika kita dimarahi di depan umum, kira-kira tersinggung nggak? Tersinggung. Maka jangan pernah kita memarahi anak, menghardik anak, apalagi menghukum anak di depan teman-temannya. Perilaku-perilaku pembulian, kemudian intimidasi, kekerasan, itu mungkin itu salah satu pemicunya adalah tidak hanya lingkungan tapi juga keluarga kita. Yang kedua, perlu adanya uswah hasanah. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Maka sebab rahmat dari Allah lah kami itu lintalahum, kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Walau kunta fadhan ghalidhal qalbi, kalau sekiranya kamu bersikap keras, lagi berhati kasar, lan faddu min haulik, tentulah mereka akan menjauhkan diri dari sekelilingmu. Maka kata kuncinya apa? Wa'fu anhum, maafkanlah mereka. Wastaghfir lahum, dan mohonkanlah ampun bagi mereka. Jadi berlaku lemah lembut itu bukan hanya kepada orang lain. Tindak pun Bu, oh ini badai ngaos. Kondur Bu, inji. Begitu bapaknya balik mari rumah, ini balik waya-waya biasanya ngawan. Jadi kadang kepada orang lain lemah lembut, tapi kepada keluarga kita ya kasar. Kadang tidak berlaku lemah lembut. Nyun pangapunten nggih, barangkali suami atau pasangan kita tidak betah di rumah. Karena apa? Barangkali perlakuan di luar rumah itu lebih baik, lebih nyaman dibanding di dalam rumah. Tapi Pak Basir aja maring BPD,
Selamat datang Bapak, ada yang bisa saya bantu? Oh gini, mau lah. Pada ngersakan apa Pak? Kopi, susu, nopo teh. Jadi lakuin agar mampir warung kan Pak. Monggo Bapak, selamat datang. Lah ngenang wae pakai bojone. Selamat datang suamiku. Pada ngersakan apa Pak? Kopi apa? Lah mau malah takoni. Dikasih lagi kenang apa? Aja jauh patempong. Jadi jangan mau dan gitu. Kita perlakuan kita kepada suami atau istri kita itu memang perlu standar bagaimana perlakuan di rumah ini. Jadi nek customer service niku di bank itu sangat ramah nggih. Sangat ramah, belum datang sudah disambut. Assalamualaikum Bapak, ada yang bisa saya bantu Bapak? Sudah saya hal yang sampaikan. Coba ibu kata niku nggih kuwi bapake. Lintalahum, berlaku lemah lembut. Kepada anak juga seperti itu. Saya juga sebagai orang tua, punya anak, punya keluarga, belajar memantaskan diri sebagai orang tua. Anak mungkin senang marah-marah, emosional, mungkin diantaranya juga karena perilaku orang tua kepada anaknya. Jadi gampangnya ngomongnya, wong anak nih kepriye fotokopinya wong tua, perilaku lingkungan. Wasyawiruhum fil amri, dan bermusyawarah dalam urusan itu. Faidza ngazamta fatawakkal 'alallah. Nah, angger wis kaya ngono, wis duwe anak dididik dibener, diperlakukan dengan lembut, meskipun salah juga tetap dimaafkan. Bu, nah ngantuk ya. Bu kaya ngapa alane anake dewek tetep anak. Bu kaya ngapa bejuk jagi anake dewek tetep anak. Maka jangan pernah kita mengecap yang buruk kepada anak-anak kita. Bocah kurang ajar, kualat, kualat temenan. Jadi mungkin nyun pangapunten nggih, anak-anak kita mereka tidak mendapatkan jalan yang benar, tidak bisa kembali ke jalan yang lurus, mungkin karena perilaku lisan kita yang tidak terjaga. Apalagi ucapan seorang ibu. Ucapan seorang ibu itu adalah seperti anak panah yang melesat dari busurnya, cepat sekali dan tepat kepada sasarannya. Maka ingin pangapunten, berhati-hatilah berlaku mengucapkan kata-kata kepada anak-anak kita. Buka yang apa mededege, buka yang apa dongkole, buka yang apa kesuwe. Jangan sampai kita nyupatani, sih bahasa Indonesianya apa ya? Iyalah, nyupatani lah yang hal yang tidak baik kepada anak-anak kita. Bocah kualat kok, ya kualat temenan ngomong tuane. Bendong anak kayak gue. Oh ya Allah, mau jadi anak yang soleh. Begitu. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhirah wa dzakarallaha katsiran. Wislah papak jipok, contoh Rasul itu sudah sangat sempurna. Rasul dia sebagai kepala negara, contoh pemimpin negara, bisa lihat Rasul. Sidik, amanah, tabligh, fatonah, cerdas, pinter, amanah, bisa memegang kepercayaan umat, memberikan kemanfaatan sebanyak-banyaknya untuk umat. Mau jadi pemimpin keluarga, contoh Rasul. Bagaimana Rasul ketika dalam rumah tangga, beliau senang menjahit bajunya sendiri, membantu rumah tangga, kasih sayang kepada istri-istrinya, dan tidak pernah berbuat aniaya kepada keluarganya. Istrinya masak, meskipun Khadijah itu masaknya kasinan, ketika ditanya, ya Rasul bagaimana rasanya masakanmu? Wah sedap sekali Khadijah, enak sekali, walaupun rasanya orang genah. Ya, itu pernah terjadi mungkin ya. Pak misipi Pak, Pak bisa kapurung Pak kudungnya Pak. Cocok kapura, cocok banget. Walaupun nanti ini ya. Nah, uswah hasanah yang baik. Jadi
Kalau sudah seperti itu, fatawakkal 'alallah, tawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Monggo Gusti Allah niki anak saya itu milikmu, titipanmu. Suami istri kita itu milikmu, bukan milik kita. Jadi anak-anak kita, suami istri kita itu bukan milik kita seutuhnya. Itu hakikatnya adalah milik Allah yang dititipkan kepada kita. Maka barangkali yang sudah berumah tangga, belum punya keturunan, mintalah kepada Allah. Tentunya dengan berikhtiar secara lahiriah juga bagaimana punya keturunan. Tapi secara prinsip, jadi anak keturunan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Monggo Gusti Allah, anake kula niku lajeng kula wis ora enak kawit cilik ya wis dikempi, digendut, dididik, di sekolahna ya wis sekolah sing pesantren sing agamanya baik. Mandang gedene kok ora pas karo harapan. Semoga borong-borong Gusti Allah jenengan sing arep nggulo mentah. Kayak gitu. Karena Pak, kalau dipikir ini kinalan stres. Bocah jeruk teko dok, kenapa kayak ngana? Wis di sekolah nang madrasah hasilnya kayak ngana. Yang 4, dengan siapa anak bergaul? Kalau luhur nenek moyang kita sering bilang, ojo cepak-cepak kebo bupak. Barangkali masih relevan dengan situasi saat ini. Jadi anak itu dia akan berperilaku, kecenderungan perilaku sesuai dengan pergaulannya. Jadi ini gaule, anak itu kan cenderung mereka milih teman yang sesuai dengan seleranya. Gimana? Jadi anak bocah ora seneng kembul karo kae, ya karena tidak sesuai dengan karakter dirinya. Saya punya anak laki dan perempuan. Saya lihat dia berteman dengan semua lini, tapi nggak bertahan lama. Saya nanya, Dek, kok nggak main lagi sama itu? Enggak lah, itu kamu mainnya terlalu jauh. Denak dolong yang ngiyop orang genah. Jadi anak itu dia mencari kenyamanan sendiri dengan teman-teman yang sesuai dengan hatinya. Kalau orang Jawa mempunyai ajaran cepak kebo bupak, jangan dekat-dekat dengan kerbau kena kotor, nah lumpur, maka Nabi Muhammad pun juga mengajarkan hal yang demikian. Hanya saja ibaratnya yang berbeda. Ini masalul jalis as-salih, perumpamaan berteman dengan orang yang baik dan berteman dengan orang yang jahat itu ibaratnya berteman dengan penjual minyak wangi yang harum dan berteman dengan tukang peniup dapur pandai besi. Berteman dengan penjual minyak harum sangat boleh jadi disuruhnya untuk mencobanya atau membelinya atau setidaknya bisa mencium baunya yang harum. Sedangkan berteman dengan tukang peniup dapur, tukang pandai besi, salah-salah bajumu bisa terbakar atau setidak-tidaknya kamu mendapati bau yang tidak sedap. Itu ini redaksi lain dari tadi kitab Turki, pituture si kaki, ojo pedek-pedek kebo bupak. Ini kata Rasul, ar-rajulu 'ala dini khalili. Jadi seseorang itu tergantung dengan agama kawan dekatnya atau kekasihnya. Falyanzur ahadukum min yukhalil. Jadi lihatlah salah satu di antara kalian siapa yang menjadi kawan dekatnya. Kalau pengen lihat Pak Basir Ali seperti apa, lihat teman-temannya Pak Basir Ali. Ya gitulah. Oh, ketemuannya kalau Pak Kiai Fahmi, Pak Kiai Johar Hatta, Pak Kiai Nafis, ngomong soleh kabeh, insya Allah dijamin soleh. Kan seperti itu. Pak Win misalnya, Ketua Majelis Tabligh PDM Banjarnegara, ya teman-temannya Korps Mubalik dan Mubalighot. Ya dijamin bagus. Marilah kita ciptakan lingkungan yang baik. Teman-teman kita yang punya hawa positif, punya energi yang positif. Karena kalau teman-teman kita hawanya negatif, maka
mindset ataupun pola-pola pemikiran kita itu nanti akan mudah terpengaruh. Ya kalau kita bisa mempengaruhi, hebat, itu bagus, itu seperti Rasul. Rasul itu kan hidup di tengah-tengah masyarakat jahiliyah, tapi tetap saja dijuluki Al-Amin, karena tetap dia menjaga konsistensi, komitmennya, kesungguhannya, dan komitmennya dalam beragama. Nah, kalau belum seperti itu, carilah lingkungan yang baik. Seandainya kita tidak baik, minimal oleh kecepretan wong baik. Kancane siapa pakai? Kancane Pak Win. Oh, insyaallah kancane Pak Win ketua majelis tabligh, insyaallah dijamin apik. Detang wong lamar, yen sewu kawula badhe silaturahmi sumenda kaping kalih niki nyuwun pangapunten, kawula badhe ngelamar putrine panjenengan. Padane kok sing ndi? Kula mriku Karangtengah. Kita sih caket kula aktif teng Coach Mubalik Muhammadiyah. Oh, Kopdai MM. Oh iya. Wis insyaallah ya dijamin. Nah, nek datang seperti itu, calon menantu seperti itu, aktivis Muhammadiyah, tolong jakar pikir panjang, segera dibungkus. Jadi apa? Lihat teman dekatnya ini. Jadi ngertakoni nyun pangapunten nggih, calon mantu wis tekane nganggo mobil mewah itu. Orang ngerti jebule mobilnya anu rental. Mari ngono nggawa mobil motor main jebule motor anu kredit. Bar nikah ditekani debt collector. Nah ini kan itu jangan kita terbuai dengan casing, tapi lihatlah isinya. Tapi kalau datang dia anggota Coach Mubalik, anak muda aktivis di Muhammadiyah, di Ortom, jangan pikir panjang, segera bungkus. Yang terakhir, tawakal kepada Allah setelah berusaha, diikuti dengan doa kepada Allah. 4 hal tersebut di atas menjadi berbagai usaha lahiriah yang seyogianya dilakukan oleh siapa saja yang ingin generasi mudanya mendapat perlindungan dari Allah pada hari kiamat. La dhilla illa dhilluh syabun nasya fi ibadatillah. Pemuda-pemudi, anak muda, remaja yang tumbuh dan berkembang dalam naungan atau dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Usaha terakhir manusia yang merasa lemah di hadapan Tuhannya ialah berdoa. Kehadiratnya berdoa senjata terakhir bagi seorang muslim dalam meraih cita-cita. Wa idza ngazamta fatawakkal 'alallah. Wis oraina wis disiapna kawit cilik kawit lahir, diberi nama yang baik. Wa yusamma Muhammad amrullah. Muhammad perintah, melaksanakan perintah Allah. Muhammad saifullah, pedangnya Allah, dan lain sebagainya. Jenenge wis apik. Sekolah-sekolah sing apik. Diberikan lingkungan yang baik, tetangga-tetangga yang baik, teman-temannya yang baik. Qadarullah kok tidak berbanding lurus dengan ikhtiar kita, maka jangan pernah kita bosan untuk berdoa kepada Allah. Pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis. Demikian wis pas dari 10 menit. Gue tanya jawab lah, barangkali ada yang mau ditanyakan, monggo. Kalimat penutup dari Pak Wasyir, wis usaha wis jangan lupa didoa. Nah, agar mendapatkan keturunan yang baik yang sesuai harapan Allah dan Rasulnya, barangkali ada doa-doa tertentu untuk itu. Mohon pencerahan dari Ustadz Aziz. Matur Pak. Matur nuwun. Doa mukhul ibadah. Jadi doa itu menjadi saripatine ibadah. Doa yang masyhur dalam Al-Quran yang sering kita baca di setiap kitab petang dan malam harinya, pagi harinya adalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
lil muttaqina imama. Itu doa yang paling mudah. Dan insya Allah semuanya hafal. Hafal nggih? Coba bareng-bareng bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, salah satu dari inti doa itu apa? Rabbana hablana, ya Allah, jadikanlah anak-anak kami itu wa dzurriyyatina, dan keturunan-keturunan kami itu min azwajina, pasangan-pasangan kami, hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dan anak kami itu qurrata ayun. Qurrata ayun itu apa? Ya, yang menyejukkan, mententeramkan hati. Tidak hanya seperti itu, ditutup dengan apa? Waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami itu mereka pemimpin-pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi bertakwa itu sudah bagus. Pemimpinnya, penghulunya para orang-orang yang bertakwa. Ini kan doa yang sangat ideal. Kemudian apakah boleh dengan bahasa Jawa? Boleh. Jangankan dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Spanyol, nek jenengan tengiyat ngono. Dengan bahasa Inggris boleh. Allah itu Sami'un Alim, Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jangankan yang kita ucapkan, yang terbetik di dalam hati saja Allah itu mengetahui. Allah itu memahami. Kan betul kan? Inna ba'da dhanni ismun wala tajassasu. Itu kan? Berprasangka durung diucapna, itu saja tidak diperbolehkan. Artinya apa? Berprasangka saja Allah itu mengetahui. Apalagi doa-doa yang kita ucapkan. Pasti Allah mendengar, Allah mengetahui. Dan persoalan kemudian, doa itu ada yang langsung dikabulkan, ada yang ditangguhkan, bahkan bahasanya bukan dipenuhi, tapi belum saatnya untuk diberi. Memang betul nggih? Karena kita berdoa, tapi mungkin doa kita melebihi kapasitas kita. Masing-masing manusia kan punya takaran. Takarannya Pak Basir Ali ember, Pak Wasis ya ember madan cilik-cilik ya. Pak Win ya ember sedeng. Dan yang lainnya nanti mungkin lebih dream. Ini kalau kepala dinas mungkin ya bokor gede atau di atas misalnya. Jadi yang artinya apa? Kita masing-masing punya takaran sendiri-sendiri. Dan Allah akan memberi sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Allah akan memberi sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Kenapa? Kalau terlalu lebih nanti bisa menjadi sombong. Ketika kurang, kalau tidak sabar bisa menjadi fitnah. Maka Allah akan mencukupkan rezeki. Maka dalam Al-Quran itu bahasanya apa? Allah akan mencukupkan rizkimu. Jadi cukup itu kan barometernya sangat luas itu. Cukupnya Pak Basir Ali kali cukupnya Pak Win benten. Cukupnya Pak Wasis dengan cukupnya Pak Imam beda lagi. Jadi jangan pernah mengukur kemampuan kita, kapasitas kita dengan ukuran orang lain. Kalau seperti itu nanti menjadi tidak seimbang, tidak balance. Ada lagi? Jadi doa dengan bahasa Arab boleh, dengan bahasa Jawa boleh, dengan bahasa apapun, bahkan kerentek dalam hati itu Allah sudah mana-mana. Selesai. Ada yang lain? Masih 1 menit lagi. Monggo. Silakan. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari pesantren Pak. Masya Allah. Pesantren depan PLN. Nama saya Askadi. Saya ingin menanyakan tentang
andil dalam membangun negara, membangun remaja begitu Pak. Karena ketika negara itu punya kebijakan-kebijakan yang bisa menguntungkan rakyatnya, tentunya akan bisa menjadi acuan bagi rakyat bagaimana remaja ini bisa terlindungi begitu Pak. Barangkali itu pertanyaan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Bila itu boleh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peran negara bagaimana dengan anak-anak muda, membentengi anak-anak muda dari perilaku-perilaku yang menyimpang. Kemarin sempat viral ya, PP 29 tahun 2024. Jadi dalam satu pasal PP 29 2024 itu mengatakan apa? Sekolah, lembaga pendidikan untuk menyediakan ya, fasilitasi alat kontrasepsi kondom bagi pelajar. Ya Pak Monten, niki apik mboten? Maksudnya pemerintah jane apik maksudnya apik. Tapi salah patrape. Jadi Pak Monten, PP 29 nomor 2024 kemarin itu di mana sekolah menyediakan kondom itu kenapa? Karena banyaknya korban aborsi. Bocah sekolah SMA wis pada melahirkan karena pergaulan bebas. Bocah sekolah pada meteng ben supaya nek ora meteng sekolah kon nyediakna kondom. Ini cara berpikirnya mereka gitu ya, sementara agama tidak demikian. Agama itu hifdun nafas, hifdud din, hifdun nafs. Jadi menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan. Ini fungsi agama. Pemerintah sebenarnya ingin melindungi anak-anak kita dari pergaulan bebas. Tapi mestinya kalau sakit perut itu yang diobati apa ya? Ya perutnya, jangan makan yang pedas, yang kecut-kecut, yang bisa merusak lambung. Jadi ini patrapnya kurang benar. Kenapa terjadi hamil di luar nikah? Banyak sekali aborsi, banyak sekali pelajar yang hamil di luar nikah. Itu karena bobroknya moralitas, pergaulan yang sudah sangat luar biasa, yang sudah diambang batas kewajaran. Maka yang diobati apanya? Moralitasnya. Bukan menyediakan kondom. Nyempapunten gitu. Maka tumbuhnya reaksi yang keras itu dari MUI, dari Muhammadiyah, dari NU, dari Persis. Mereka menuntut untuk melakukan judicial review, peninjauan kembali undang-undang yang tidak selaras dengan spirit pembangunan generasi muda. Jadi demikian Pak, sebenarnya negara itu memang sudah tugas negara. Pendidikan itu sudah tugas negara. Hanya untuk kondisi saat ini mungkin kehadiran negara belum maksimal di tengah-tengah masyarakat kita, khususnya adalah anak-anak muda kita. Maka yang mengambil siapa? Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Syarikat Islam, Persis, terus siapa lagi? Banyak sekali. Mereka menjadi Persis itu Persatuan Islam. Banyak sekali ormas di Indonesia itu, ratusan ribuan. Mereka menjadi pionir-pionir, relawan-relawan kebaikan tanpa harus dibayar oleh pemerintah. Inilah baiknya Muhammadiyah. Insya Allah negara sudah dimaksimalkan lagi, dan seandainya tidak bisa diambil oleh negara, maka diambil oleh kita. Ormas Islam, penggerak Islam, baik itu di kalangan anak muda maupun orang tua, perlu kita untuk lakukan dan galakkan. Demikian, sudah lebih 7 menit, mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk penutup kajian kita pagi hari ini. Mudah-mudahan anak-anak kita diselamatkan dari pergaulan bebas, keluarga kita juga mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala,
Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan, Allah angkat penyakitnya. Yang sedang susah moga Allah memberikan jalan keluar terbaik, diberi kemudahan dari segala kesulitan. Yang belum mendapatkan jodoh, ya Allah, mudah-mudahan Kau temukan jodoh yang soleh dan solehah, anak-anak yang baik, qurrat ayun, yang berbakti pada Allah, nusa dan bangsa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana wa lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad nabiyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah warina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma alif baina qulubina waslih dhata bainina wahdina subulas salam. Allahumma inni nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, tsabbit qalbi ala ta'atik. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil 'izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Kifaratul majlis bersama. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.